Oke guys, hari ini spesial banget nih. Di Sabtu ini Mei ya kedatangan tamu cantik ya. Dan dia juga hebat banget. Kenapa dia? Gue apresiasi dan bersyukur karena dia meluangkan waktu dari Dubai ke sini buat transit dan besok balik ya. Aduh, Nah iya. ini namanya Nessa. Halo. Halo. Thank you loh. Thank you kok. Udah dateng loh. Gila ini masih jelek ya? Lumayan. Lumayan. Tapi oke lah. Oke lah. Untung udah kita sogok minum ini. Untung udah dibeliin kopi Iya. sama Koko. Kita di sini podcast aku sebenarnya temanya cash flow media nih. Jadi ini yang keberapa aku juga lupa sih. Cuman kamu yang pertama. Oh iya. Maksudnya yang pertama cewek pertama gitu loh di sini gitu kan. Thank you loh Ya udah kan? di-invite. Aku mau nanya sebenarnya namanya Vanessa atau IG-nya sih Rose sih. Nama asli aku Vanessa Michelle. Oh. Itu kayak my real name. Oh. Tapi kayak karena di Twitter itu kebanyakan kan kalau Trenches pakai nama nickname. Iya. Jadi udah namanya Rose Chamomile. Itu suka teh chamomile gitu ceritanya. Iya Bener ya? Jadi itu sebenarnya dari rose, bunga, Iya. rose mawar dulu zaman alay kalau dikasih cowok tuh sukanya rose. Bunga mawar. Oh. Terus karena kalau trading itu kan suka nggak bisa tidur ya. Aku tuh tidur tuh jam aktif tuh kayak jam 11 sampai jam 2, jam 3. Oke. Jadi habis kalau mau tidur minumnya chamomile. Oh. Biar bisa relax. Oh ya relax ya. Jadi random rose chamomile. Iya, Rose chamomile. I see. Tapi ya kita panggilnya Rose aja deh. Oke. By the way, ini kita podcastnya unscript banget ya kan. Dan ya kita bakal bahas sebenarnya kan karena aku thank you banget kemarin diundang ke acaramu ya, Thank you kok. Dan juga udah kita makan ya. Ya itu mendapat insight lah. Jadi ternyata baru tahu nih kan kalau aku kan orangnya kan di dunia forex dan baru belajar banget nih ke dunia kripto. Dan kemarin ngeliat orang kripto ternyata orang kripto ini ternyata serem-serem loh. Serem-serem, kenapa? Iya, karena serem gini, penampilannya biasa aja tapi mereka punya walletnya luar biasa gitu kan. Beda sama orang-orang yang saham, kalau enggak forex lah ya. Mereka flexing ya kan. Tapi ya Indian belum tentu uangnya ada. Lebih rapi kali ya. Tapi kalau di kripto ini orangnya gembel lah, maksudnya penampilannya nggak menjual gitu kan. Iya, jadi kemarin itu kan di Dubai ada set event di Burj Khalifa. Di Burj Khalifa itu nggak boleh pakai kayak kaos. Oh. Celana pendek tuh nggak boleh. Udah nggak boleh. Nggak boleh. Tapi jadi kita kan mau ke sana tuh. Kita nanya dulu, kita nih kaosan celana pendek kan. Itu aku lagi pergi sama kayak orang-orang gede lah ya. Oke. Terus, iya ya, boleh nggak ya? Kita tanya dulu coba. Jadi kita hubungin sama orang yang bikin event, boleh nggak kita pergi? Terus dia kayak yang, oke aku nanya dulu ya. Terus dikasih tahu, oh ya boleh datang aja. Jadi kayaknya mereka udah biasa aja ya. Si tempat eventnya juga kayak ya udahlah mungkin karena orang kripto atau mereka bayar lebih nggak tahu gimana caranya kita bisa masuk. Yang harusnya kan kesana harus rapi banget kan. Tapi kenapa gitu ya? Kenapa orang kripto kan diidentik dengan kata lancai, penampilan biasa-biasa aja. Tahu juga ya. Ya kan? Udah, dari dulu gitu kok. Tapi duitnya wah luar biasa. Lihat aja Vitalik kan yang kayak Iya. bener-bener lancai. Begitu kan dia. Iya. Tapi duitnya banyak ya. Cheesy aja kayak beneran Iya, cuma kan, cheesy ya. kawasan. Celana panjang nih ya. Celana panjang. Simple ya. Simple banget. Tapi aku belajar nih. Kemarin aku ikut kayak acara koin kami tuh insight-nya bagus banget. Terus ada AI yang baru kan. Terus ada Bu Menteri juga kan kemarin kan. Coba dong. Ini aku ini kayak pemula banget nih. Kayak kita mungkin di belakang juga. Tapi rata-rata orang sini yang denger itu kayak masih tabu gitu soal cryptocurrency sebenarnya. Oke. Apalagi kayak akunnya aku bilang sih kayak aku di cycle ini udah top, jadi kayak udah telat gitu kan. Kayak maksudnya ya orang bilang lu telat lu, harusnya kemarin lu beli di 28.000 gitu kan. Cuma menurut aku momentum orang beda-beda nih. Coba kalau pandanganmu gimana? Iya, kalau menurutku belum telat ya, karena kan adopsinya belum segede emas. Kan orang bilang Bitcoin itu digital gold. Terus kalau emas itu ya goldnya Web2. Oh yes. Ya kan, kalau adopsinya kan belum segede goldnya Web2. Jadi harusnya masih ada kesempatan, dan karena siklusnya juga masih lanjut terus, kita masih ada winter yang mungkin beberapa 10 tahun lagi let's say winternya nggak gila sekarang dan memang kayak memang sih kalau dibilang telat nggak telat ya of course kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu pasti lebih ketinggalan, karena kayak 5 tahun yang lalu kita bisa ngerasain old season yang wah banget ya. Beli apa aja bisa Naiknya. kayak gain 10x. Betul. Sekarang karena altcoinnya lebih banyak lagi ya
mungkin lebih susah, cuman ya masih ada aja kesempatan gitu. Oh, I see. Nah, tapi ini sih ngerasa nggak sih kayak tahun sekarang ini kan Bitcoin ini kan udah jadi top 5 ya, global asset kan kalau nggak salah kan. Dan orang bilang, aduh tapi harga Bitcoinnya mahal banget ya nggak sih? Kayak dulu orang aduh harusnya gue pas 200 juta gue beli tuh, cuma sekarang udah hampir 1 M. Nah menurutmu kayak orang yang baru terjun ke kripto masih oke nggak sih? Kalau orang nanya gini, kok gue masih oke gak? Kan kalau aku baru bikin cicil aset itu bulan lalu. Kayak aku baru ngedalamin white papernya, terus aku bilang tapi kalau cicil Bitcoin doang kayaknya aku fanatik kan. Jadi aku bikin 2 cicil aset masa depan ya. Cicil BTC sama cicil 1 sahamnya BCA. Nah menurutmu gimana tuh? Kalau orang yang cicil-cicil gitu. Kok sendiri, kok kan ini udah lama banget nih di bidang. Aku jadi ini emang sama-sama pas gini. Maksudnya kayak kamu kan yang udah kayak di forex, di saham, terus kenapa masih mau cicil? Padahal kan orang bilang masih ketinggalan. Kalau aku kan memang yang dari awal tuh ya udah kerjaan web tuh nggak pernah masuk market saham sama forex. Aku tuh langsung kripto. Jadi kalau mungkin apa ya, Koko yang udah lebih bisa merasakan kali ya, ini telat atau belum? Waduh, kok jadi balik nanya? Karena kalau nanya aku, karena aku udah lumayan lama, aku pasti bilang ini tinggi. Tapi kalau dilihat secara logik, kalau compare ya aku bilang masih jauh gitu loh. Apalagi orang-orang gede tetap akumulasi, terus negara-negara juga pada pengen punya barang kan. Gitu. Oh iya, makanya aku belajar karena kamu terjun langsung. Kalau aku sih ya, pandangan aku sih sekarang, karena aku punya mimpi ya. Goals aku itu aku 1% pemilik saham TBK banking, kalau enggak mungkin bank kalau nggak bank aku punya perusahaan kayak tambang, tapi mimpi aku itu punya 1% perusahaan di bursa efek. Itu targetnya. Terus kedua aku pengen punya 10 BTC. Goals aku sebenarnya 2 buat aku, 2 buat istri, 2 buat anak aku 2 jadi 4, terus 2-nya buat have fun. Nah itu kan kalau aku tahu itu kayak Bitcoin, semua orang bahkan institusi aja, negara aja udah ini sesuatu kayak El Salvador aja yang darinya krisis sekarang jadi gaining gitu kan. Kayak wah ini sih kayaknya kalau kita, maksudnya orang pinter aja beli Bitcoin, masa kita yang bego? Kita tinggal ikutin orang pinter kan sebenarnya. Tapi cuma masalah nominal doang kan. Iya benar. Ya, kalau aku bilang ya, menurut aku sih ya, pandangan aku Bitcoin ini kayak aku punya rumah lah, properti sih. Yang penting aku punya banyak banyak rumah. Benar. Gitu sih yang aku tahu. Cuman yang aku takutin karena masih minim pengetahuan. Kemarin kan nongkrong sama Iqbal toko kripto, terus Mas Yudo yang sekarang CEO Vlog ya. Tanya, Mas, kalau nggak kebanyakan kita orang Indonesia kan awam nih, ya kan? Kalau saham itu kan ada kesenya kan. Terus kalau sedangkan orang-orang luar negeri taruh Bitcoin itu di cold wallet dan segala macam. Ya nggak sih? Tapi orang nanya, kalau sekarang kita nabung Bitcoin di exchange lokal, aman nggak? Menurut kamu gimana, Vanessa? Keamanannya gini, karena Bitcoin itu orang bilang bisa hack dong. Kayak kemarin Bybit aja yang sebesar itu aja di hack dong. Terus bahkan yang waktu itu Indodax juga kena server down kan, di freeze sama akunnya. Nah, menurut pandanganmu gimana? Kita sebenarnya pro dan kontra nih sebenarnya. Ya kan? Menurutmu gimana? Sebenarnya kalau secara institusional ya, itu kan exchange lokal kita udah terregulasi, terus mereka juga udah banyak persyaratan yang udah mereka lewatin lah untuk bisa jadi legal kan. Harusnya kalau dibilang exchange-nya aman, ya kalau on paper ya aman. Ya, tapi ya kalau melihat dari berita-berita sebelumnya, FTX bisa collapse. Makanya. Terus MTGOX juga collapse, banyak lah yang collapse. Terus kalau di kripto itu ada istilah not your key, not your fund. Ya, jadi menurut aku ya tetap diversifikasi lah. Gitu. Ada yang mungkin kalau misalnya kamu pengen tradingin, terus kamu pengen nikmatin yield dari exchange tersebut, ada kan banyak tools-toolsnya kan yang bisa buat nambah-nambah yield buat diputar lagi, ya boleh kan dicoba. Kenapa aku belum sampai di situ sih sebenarnya. Aku cuma beli di aja. Ibaratkan beli rumah tapi nggak disewa. Tapi ya kalau misalnya mau invest jangka panjang, ya kita kalau di bank tuh ada
kita taruh di safe deposit box ya. Ya bisa siapa ya ya gimana ya. Jadi memang tetap harus diversifikasi. Tapi kita emang harus, kalau kita mau terjun kan kamu udah terjun langsung nih, udah deep research banget nih. Tapi emang kita harus diwajibkan punya cold wallet ya, benar nggak sih? Kalau aku pribadi, kalau untuk memang aku nggak mau apa-apain nih, ya udah aku simpan aja, nggak peduli dia mau turun atau mau naik, ya aku taruh di situ sih. Oh gitu. Karena nggak connect sama internet kan. Oh gitu ya. Ya, jadi kayak ya udah kayak kita punya private key, kita simpen di ini, nggak apa kan sekarang kalau di kripto adalah phishing lah, adalah kena drain lah walletnya, itu biasanya ya banyak cara lah buat hacker mikir gimana caranya biar bisa nyuri dari exchange yang seaman itu aja bisa dihack kan ya. I see. Berarti sebenarnya kita tetap harus dalamin cold wallet itu ya. Nah, ya diversifikasi sih. Aku mau nanya ini kan banyak banget nih. Kita ngomong exchange lokal. Ini koinnya banyak banget, ada Bitcoin, ETH, terus sekarang banyak banget alt gitu kan. Iya. Menurut kamu kayak masih ada gak sih altcoin nih tahun ini? Alt season. Ya, alt season, sorry. Ya, menurut aku setiap tahun tuh pasti akan ada aja ya kalau alt season. Cuman seberapa tinggi alt seasonnya yang kita nggak bisa tahu ya kan. Okay. Ketika Bitcoin drop, terus naik, Bitcoin dominance-nya turun, dan misal itu si altcoin udah pada ijo-ijo semua tuh 30%, 20%, menurutku itu salah satu alt season sih. Ya udah soalnya, ya pokoknya iya. Soalnya ngerasa gak sih orang ngerasa altcoin itu kayak orangnya udah 200%, 300%, tapi sekarang cuma altcoin cuma 10%, 20%, 30%. Tapi enggak juga loh kok. Kalau dilihat dari kayak kalau kita serok di winter kemarin ya, pas lagi dip-dipnya, itu altcoin udah ada puluhan X juga loh. Bener. Kayak Sui juga udah 10 lebih. Terus banyak lah koin-koin lama juga udah pada pump. Ya, XRP juga naik. Kabar juga naik. Berarti kan, patokan dari yang season kemarin ya. Tapi orang rasanya, soalnya kalau orang awam nih kayak aku nih, mana nih altcoin, orang cuma 10%, 20% gitu. Jadi orang kayak kesal, ngapain sih gue kayak gini. Tapi kalau di flashback itu banyak juga naiknya udah kok. Tuh guys, altcoin sebenarnya udah jadi sebenarnya. Cuma orang rasanya gue beli coinnya cuma naik 10-20% gitu. Iya, bilang aja ini kan kemarin Bitcoin dip tuh ke 80.000 kan. Ini udah mulai up lagi. Ya lihat aja nih ntar lagi kalau ini kan udah mulai ijo-ijo nih, Sui udah hampir ke 5 lagi kan. Betul. 3, something dari kemarin dip. Ya maksudnya itu kan udah gainnya lumayan ya, apalagi kalau kita sizing kan di situ. Menurut aku itu udah kayak alt season sih. Oh gitu. Tuh guys, itu alt season. Soalnya ya yang mungkin yang aku ngerasain, soalnya kalau altcoin kemarin bisa 5x, 10x. Iya. Caranya kayak cari sekarang kayak susah banget nih, cari 2x aja susah banget gitu rasanya. Cuma 20%. Tau gini mendingan saham. Asalnya kan gitu kan sebenarnya kan. Tapi aku mau nanya lagi nih, kalau misalkan nih kamu ini kan terkenal banget nih, kalau orang bilangnya Tobing ini adalah Lord Meme ya. Kalau Tobing memang dia Lord. Kan raja, ini ada Queen Meme. Jadi kau itu selalu dijulukin Queen of Meme coin. Aduh. Ya kan? Jadi ada ceritanya kok. Gimana coba? Jadi 2021 itu zaman Clubhouse. Itu kan COVID kan. Terus kayak aku ketemu satu komunitas yang memang suka bicarain tentang cryptocurrency lah. Dan mereka tuh bener-bener intens, bukan yang cuman kayak trading, tapi beneran yang staking, farming, jadi node validator. Di situ aku ketemu komunitasnya. Dan memang aku tuh backgroundnya tuh desain grafis kok. Wow. Jadi kok melenceng sekali. Jadi aku tuh yang kayak dulu beli koin, buka websitenya, kok lucu, ya udah dibeli, lucu, karena kayak websitenya lucu, terus campaign-campaignnya lucu, ya udah dibeli. Itu kayak coba. Iya. Jadi kayak lihat coin market cap itu, kok koin ini gambarnya lucu sih, anjing, ada beli. Kura-kura apa, beli. Masih kecil market capnya, masih baru launch, ya udah beli. Dari situ aku lumayan nih gainnya. Berapa tuh biasanya kalau beli kayak dulu enak banget kalau belinya kayak dikit-dikit banget. Awal-awal tuh kayak aku cuma beli kayak $5, $10. Iya, dulu tuh zamannya PancakeSwap. BSC tuh kan gas fee-nya juga murah kan. Jadi beli segitu kalau misalnya next full X ya not bad. Iya, dari situ sih. Dan aku lumayan suka share. Terus kayak gila, koin aku naik nih segini. Dari situlah mereka tuh manggilnya dulu bukan meme queen tapi
kartu micin. Oh, kartu micin. Kayak saham ya, saham micin ya. Terus kayak iya jadi keterusan deh sampai sekarang. Dari situ. Tapi aku mau nanya sih tips nih. Aku kan selalu tahun lalu kan aku banyak banget nih hilang di koin micin. Aduh. Kan? Tapi gak apa, itu kan risk dari risk ini kan. Dan aku mau nanya sih, gimana sih kita tips awal nih ya? Mungkin orang pengen mencicipi gitu kan, kayak koin-koin micin ini ya, kita bilang yang MSK terlalu tinggi. Sebenarnya porsi kita untuk entry itu berapa dolar sih menurutmu untuk yang mungkin ya mereka udah ada duit atau mereka baru mulai untuk terjun di meme coin ini, kita butuh berapa dolar supaya gitu loh rasanya. Oh enak juga ternyata main micinnya gitu loh. Orang kan berharapnya kalau orang post nih. Contoh, kalau aku podcast sama Tobing, podcast kemarin nih, terus dia dihujat kan. Tapi dia orangnya masuknya banyak, 2.000, 3.000, terus koinnya trem-trem kan dihujat tiba-tiba di bawah kan. Orang kayak anjir nih tremnya gagal segala macam. Sebenarnya kan itu dari bawah kita udah tek-tek udah sebenarnya udah hampir 50 x kan. Nah menurutmu ideal kita buat kalau nih ada koin micin bagus berapa dolar nih kita sih bilang? Setiap orang tuh beda-beda ya kok. Maksudnya tergantung seberapa siap kamu hilang uangnya. Sama kalau porsinya tergantung seberapa conviction kamu sama meme coinnya. Kayak contoh kamu beli Trump sama beli yang kayak koin ABCD deh nggak jelas. Pasti kayak kamu lebih conviction misalnya di Trump karena let's say lagi banyak isu kalau tahun lalu dia mau lagi election dan lain-lain kan. Pasti akan beda porsinya dengan koin ABCD yang nggak jelas itu. Tergantung seberapa siap uangnya hilang sih gitu. Sama conviction. Tapi kamu ada gak sih kalau aku nih misalkan nih, aku bilang kalau aku trading forex untuk pemula minimal cobalah 500.000 siap hilang. Nah kalau kamu ada nggak per koin maksimal berapa nih untuk biar ini? Kan kalau orang kita ini negeri Konoha ini ya kan sesuai kemampuanmu. Mereka misalkan 1% kalau di Solana kan karena kalau di trading meme itu kan kamu bukan cuman mikirin belinya berapa, tapi harus mikirin gas fee jual sama gas fee beli. Iya. Jadi paling enggak misalnya aku pakai bot nih, bot dia punya let's say dia punya gas fee sekali transaksi 0,007 sol. Iya. Mungkin $5. Jual $5, beli $5. Belum lagi slippage-nya kan juga harus dipikirin. Jadi mungkin $25 per koin, $35. Itu minimal sih buat aku. Itu berarti itu pun harus kayak gain. 50% itu udah buat fee pasti lah kita ngomongnya ya kan? Iya, Tuh, oke, tuh ya. 25 sampai $35. Fee $10 lah. Fee $10 lah. Ya itu sih ada fee-nya ya. Iya. Tapi menurutmu sekarang meme coin yang bagus di mana? Apakah Solana ekosistem, Base ekosistem atau Ethereum ekosistem? Atau Binance? Yang Binance juga kan keluarin yang ini kan Gans ya kan. Kalau secara volume tetap Solana tuh masih lebih rame ya. Lebih rame. Dan KOL Solana tuh juga banyak banget. Kalau less jitters Ethereum base, karena gas fee-nya, kalau Ethereum kan gas fee-nya mahal, orang yang nggak cuman sebentar-sebentar buang less jitter lah ya. Base itu volumenya nggak sekencang kemarin, tapi dev di base itu buildersnya tuh tipe orang yang punya conviction dan emang tipe builder gitu, bukan yang kayak scalper gitu ya, buy and rock sell ya, buy and rock gitu ya. Jadi ini udah tahu nih, berarti kita mainnya mending ngomongin Base atau Solana. Semuanya tuh masih akan ada cycle-nya ya? Iya, akan ada cycle-nya dan akan ada kesempatan. Jadi tergantung tiap traders itu ada kayak niche-nya masing-masing, dia suka mainnya di mana. Ada gitu juga ada orang yang memang orang Ethereum, dia sukanya meme Ethereum, meme Solana dia nggak mau main. Biasanya gitu. Yang Solana juga kayak ya udah orang yang terbiasa di Solana. Beda-beda kok jadi. Gitu toh. Aku baru tahu loh. Aku kayaknya masih gado-gado gitu loh. Misalkan Tobing Hand, gue beli ini conviction gue langsung beli, aku cari di mana belinya gitu kan. Iya. Aku cuman borrow conviction orang soalnya, jadi kayak aku nggak mendalami sih. Cuman gimana sih supaya kita tahu nih tips-tips untuk kita cari meme coin alamu gimana harus? Tips mencari koin alaku ya. Yeah. Kalau untuk pemula
ya rajin-rajin baca Twitter, lihat narasi. TikTok juga rame. Kalau di Solana tuh mereka juga suka cari tren di TikTok, terus dijadiin koin sama mereka. Oh iya, gitu. Yeah. Oh banyak ya, makanya kemarin kayak koin-koin di Solana kayak yang semua keluarga Trump ada semua gitu ya. Ya itu kan based on narrative ya. Ada juga kayak event yang kayak dance, tahu nggak sih yang hey, dijadiin stiker sama mereka kayak gitu. Jadi kalau ada yang rame apa dijadiin itu kalau di Solana. Ya pokoknya rajin-rajin baca dan ikutlah banyak-banyak grup chat yang main meme bareng. Jadi ketemu komunitas di sana ya kan. Di sana nanti bisa ngobrol sama sesama pemain meme juga, bisa sharing info. Terus di sana kan biasa kalau di grup chat meme kan kamu bisa share ticker, terus nanti bakal keluar fansnya kan, kayak info-infonya. Nah, terus biasanya tuh kalau misalnya kamu legit, kayak kamu tuh suka kirim JP ke grup itu, mereka bakal ini dong, kayak wah ini orang hebat juga nih, gue DM nanya. Biasanya gitu, nanti di invite lah ke grup-grup lain gitu, biasanya gitu sih. Gitu, berarti kita bangun reputasi ya di dalam komunitas itu. Tuh, tapi kalau misalkan kan banyak yang scam. Iya. Kayak orang cuman copy doang kan bisa, ini kayak ini gue copy sini gitu kan. Iya, tapi kan kayak ketika kamu, aku nggak tahu sih, ada tipe orang yang mungkin sekedar copy aja, tapi ada orang yang kalau copy dia kayak lihat dulu nih apa, terus dicek dulu nih, di research dulu baru dia kirim, misalnya ada gitu. I see. Iya. Ya kalau misalnya kamu cuman asal copy terus ngerak semua, ya orang kayak gimana mau percaya sama kamu, gimana kamu kayak networking lah, gimana kamu mau build network yang bagus gitu. I see. Nah, tapi kamu ada gak sih selain kripto, kamu ada bisnis apa gak sih sebenarnya? Aku ada sih bisnis web tuh. Di bidang apa tuh kamu itu? Kita punya consumer goods family business sih, ya gitu. Betul guys. Jadi nggak semuanya all in crypto berarti kan? Karena masalah ada diversifikasi kan maksudnya. Iya. Tapi kan ada orang kayak udah lu all in crypto gitu. Menurutmu wise gak sih? Dari sisi pandangmu? Kalau udah kayak kabel banget banyak duit ya all in gak apa-apa. Cuman kayak memang aku berangkatnya dari Web2 dan aku sampai sekarang pun masih tetap build Web2. Jadi kalau aku ada profit ya aku kayak diputar lagi di Web2 ya. I see. Nah, ini kita ngomong Web2 Web3 sebenarnya orang kita ini kan pengetahuannya enggak, aku juga awal-awal juga bingung. Maksudnya aku pas ke dunia kripto ini kan, lu kerjanya di Web2 atau Web3? Nah, bisa jelasin gak sih Web2 itu apa, Web3 itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau ditangkapnya orang-orang tuh kalau Web2 itu bisnis yang konvensional ya. Yang ya udah kayak yang sekarang ada. Konvensional kantor, toko gitu ya. Iya, kalau Web3 itu ya yang ada blockchain-nya. Ya kan simpelnya gitu ya. Oh gitu guys ya. Jadi Web2 itu ya kalau kalian masih kerja kantoran, ya itu Web2. Iya, tapi kalau misalnya kerja kantoran di exchange mungkin bisa masuk Web3 kan. Web3. Iya, Jadi intinya gitulah. Dulu aku bingung banget pas orang masuk kayak ini Web2 Web3 apa ya? Sampai kita beranggaran ChatGPT Web2 itu. Saking begonya banget kayak dunia baru ini kan maksudnya masih adaptasi gitu kan. Iya, benar. Nah, boleh dong ini mungkin ada gak sih menurutmu kayak mungkin kayak sekarang aku serem sih jujur aku gugup gitu kayak sekarang cewek-cewek nih ya, milenial dan zilenial ya, itu income bisa gede banget guys. Kita kayak cowok itu kayak minder gitu sih. Masa sih? Iya. Ini kita bahas seputar percintaan dulu. Enggak, sekarang kan orang-orang zilenial, kita kan perbatasan zilenial lah ya kita ngomongnya. Ini serem loh, maksudnya kayak kemarin aku berkumpul dengan kalian makan-makan itu gila, aku bilang kalau aku di usia sekarang dan aku masih bekerja di web tuh aku minder loh jujur. Kayak ini orangnya kemarin kan bahasnya kayak iya aku ya ada yang hilang 10M, terus ada ya kita punya bisnis umur segini hebat banget omsetnya ratusan juta gitu. Gila itu kerjanya bisa hebat banget kita kalau sedangkan gue masih kerja kantoran, gue mau deketin cewek susah juga ya. Nggak gak sih kayak gitu? Kayak sekarang kalian tuh kayak cewek-cewek itu kayak high class banget, tapi sebenarnya masa sih? Enggak, biasa aja. Tapi maksudnya high class, tapi kalian make money benar-benar hebat gitu. Tapi ada juga generasi milenial dan zilenial nggak mau belajar Web3. Masa nggak sih kayak gap knowledge mungkin gitu? Kayak cycle apa ini circle-nya kali ya kok ya? Iya kayak ya udah memang
Gak tahu sih, aku gak merasa begitu sih. Kalau cewek gitu, cewek nggak ngeliat kayak gitu ya, kayak cowok ini kayaknya income gitu nggak ya? Tapi kalau cowok kayak mikir gila gue harus. Jadi sebenarnya kita ada tipe cowok sih. Kalau ke cowok mungkin ada ini gue jadi semangat nih kok bisa gini gitu. Tapi cowok aduh susah banget jadi cewek kayak gini ya gitu. Kayak susah banget. Tapi ya udahlah, namanya hidup ya. Makanya kayak ayo belajar di Web3. Di mana? Tapi kamu ada nggak sih komunitas yang positif buat kita mau belajar kripto itu di mana sih? Iya, banyak lah kalau komunitas ya sekarang. Bukan cuman komunitas kayak event di sosial media kan juga kita mau belajar apa aja bisa event, nggak usah sosial media, nanya ChatGPT aja dia udah bisa balesin kan semuanya. Tapi sekarang kamu ngerasa jadi itu kayak template gitu sekarang. Oh iya. Ya aku nanya kayak hal yang sama terus dia jawabnya cuma sama gitu. Kalau DeepSeek? DeepSeek aku belum coba sih. Tapi katanya lebih bagus ChatGPT. Katanya, aku nggak tahu. Gitu, iya. Ya maksudnya sekarang pokoknya mau asalkan ada niat, ya pasti bisa gitu. I see. Nah, itu kan aku ke acara Coin Kami, kamu boleh spill nggak? Oh iya, kayak jadi promosi nggak apa-apa. Karena biar aku belajar juga. Ya, jadi Coin Kami itu media kripto. Oh, media, mungkin komunitas. Kita tuh media, tapi berangkatnya memang dari komunitas. Jadi di dalam media kita ada komunitas trading, komunitas airdrop, dan banyak komunitas yang fokus di Web3 lah, Web3. Tapi ketika kita kan sering bikin acara juga, nggak cuman di Web3 nih ujung-ujungnya, nanti kan kita networking di sana, siapa tahu aku ada bisnis ini, kayak kemarin ada teman aku yang punya bisnis perfume. Kan ya, jadi kayak dia share lah bisnisnya dia apa, terus aku punya bisnis yang bisa connect ke kamu gitu-gitu jadinya. Dan nama network juga ya. Jadi ada bisa networking di sana, kita bisa belajar juga karena memang pemula bisa tuh. Bisa dong pemula. Semuanya bisa belajar bareng di Coin Kami. Follow aja IG-nya coinkami.id. Iya guys. Itu ya guys. Jadi ya intinya itu sih. Aku sih menurut aku ya Web3 bagus dan segala macam. Aku harus belajar juga sama Ros. Tapi boleh nggak kamu share aku dong 3 koin. Pokoknya aku nggak mau BTC. Nggak mau BTC. 3 ya, buat coin. Cycle tahun inilah. Tapi kayaknya naratifnya pasti menurut kamu apakah AI agent atau enggak AI biasa protokol atau GameFi atau apa menurutmu? Kalau AI bagus banget ya, karena memang teknologinya kepake. Tapi let's see kalau AI bisa se-hype lagi seperti tahun kemarin. AI gitu. Kan kemarin kenceng banget tuh. Iya. Terus yang rame dibicarain juga sebenarnya Depin. Narasi yang belum seberapa jalan tuh yang aku lihat GameFi. Tapi ada sih lah 3 koin dong yang aku bisa beli sekarang. 3 koin. Aku kemarin tuh habis beli Sui lagi. Ini Dior dulu ya guys ya. Jadi ini koin ini cuman ya ini ya. No Yoris ya. Ini dia editor tuh. Kalau aku kemarin kena ini. Iya, oke. Kena itu apa? Ada panggilan gitu. Ini cuman sharing aja ya. Aku nggak nge-shield, do your own research lah pokoknya yang karena Kohen nanya. Kemarin tuh aku tuh udah hold Sui dari bawah banget karena aku ikut launchpad kalau Sui. Dari 0, something lah Sui. Terus aku lihat progresnya bagus banget. Dia lagi build komunitasnya juga bagus banget. Side eventnya juga banyak banget kemarin di token, konsensus dan lain-lain. Mereka juga lagi aktif-aktifnya buat introduce ekosistemnya lah ke orang-orang. Dan kemarin sih menurut Mike Won, maksudnya kayak orang yang winter technical Sui lagi bagus. Ini ya bisa, siapa tahu bisa breakout, harusnya bisa buat scalping. Sui. Yang kedua mungkin kemarin aku udah ambil Solana sih. Soalnya aku udah ambil dari kemarin deep banget 100-an, 120-30 130 aku udah beli. Sekarang harganya berapa aku belum buka lagi sih. Cuman kayaknya udah naik lumayan juga. Solana. Iya. Targetmu berapa? Aduh, kalau target 148 sekarang. 148. Belum banyak banget ya. Cuman aku lumayan lah itu kan jumatan deposito. Ya, Solana sama yang high risk tuh. Aduh, aku paling suka main PP sih. PP? Iya, trading PP.
Oh ya. Dari dulu kayak Pepe is my best friend. Oh. Pepe ya. Pepe masih oke Pepe ya. Iya, coba deh Koko kan lumayan ini trading nih. Lihat PP chartnya tuh enak banget ditektokin. Kalau BTC-nya turun dalam, PP-nya tuh biasanya ikut dip. Itu aku pasti serok. Karena kalau korelasinya bagus ya. I see. Kalau misalnya BTC-nya recover, PP-nya itu naiknya lumayan tuh. Bisa sampai 30%. Nah, 2x bisa dapet tuh. Iya bagus sih, bagus. PP. Bagus PP ya. Aku suka itu. Koin kodok ya? Iya, kodok. Nah, kodok nggak sih PP? Kodok bener ya? Kodok. Tapi ada nggak sih kamu yang bisa buat kita mungkin 5 tahun kita cicil gitu? Ada rekomen nggak? Menurutmu? Selain Bitcoin? Ya ada nggak sih? 5 tahun kita cicil ya. Kan banyak tuh yang digadang-gadang kan the next BTC, the next BNB, the next apalah, the next Solana. The next BTC aku belum lihat siapa. Tapi kalau aku tuh suka koin yang punya utility dan layer 1. Layer 1 sih aku suka kok. Karena layer 1 itu beneran tokennya kepake di ekosistemnya. Kalau ekosistemnya hidup dan bagus ya kayak Ethereum, BNB, Solana. Harga tokennya bisa survive. Itu masih survive ya sebenarnya. Ya, aku paling suka token layer 1 sih kok. Oh, berarti kamu safety ya. Dan posisi kamu kenapa koin micinnya berapa persen sih? Jadi orang biar. Tapi kamu tipe konservatif sebenarnya. Sebenarnya konservatif ya. Iya, maksudnya kalau di meme kan kita buat cari cuan. Kalau ya buat trading sehari-hari lah. Kalau yang lebih aman ya untuk buy and hold dan ketika udah tinggi dijual. Nah, ini pertanyaan terakhir deh. Kira-kira berapa persen sih idealnya kita buat main meme dan gimana cara kita identifikasi kalau koin ini rug pull? Karena aku sering banget tuh kena angin surga. Udah naik berapa? Terus tiba-tiba porsi meme aku lumayan gede ya. Oh ya? 10-20% dari total portfolio. Sorry, aku potong 10-20% ini berapa koin maksimal untuk meme? Aku tambahin. Banyak. Banyak ya? Oh gak ada maksimal. Banyak. Gak ada. Jadi lihat naratif aja sama playnya aja sih. Hari itu misalnya lagi ada yang bagus, volumenya bagus dibeli. Terus pas kalau udah surut narasinya ya udah di sell. I see. Tapi ada nggak tips yang kayak buat kamu nih kayak orang mau trading memes? Kayak tadi kamu bilang kalau di bawah itu kayak gak susah naik gitu. Yang tadi kita ngomongin. Tips yang supaya nggak kena rug pull gimana? Kalau kita mau trading memes. Tips ala Vanessa supaya tidak kena rug pull di meme coin. Tips be early, masuknya bawah banget. Terus tahu info sebanyak-banyaknya tentang meme coin tersebut. Dan tracking wallet sih, tahu kapan whale-nya exit. I see. Jadi ketika whale-nya udah mulai exit ya ikut. Kita juga ikut ya. Gak usah berharap, ini kadang-kadang udah naik cuma naik 2 kali 3 kali tiba-tiba di rug pull gitu ya. Udahlah mending jual aja, yang penting profit. Dan jangan lupa amankan profit di depan. Karena ya di awal. Contohnya gimana tuh? Misalnya udah, ini beda-beda ya tiap orang, tapi contoh aja nih, misalnya udah 2x, kamu merasa kamu harus ambil modal kamu dulu apa gimana, yang penting amankan modal dulu sih menurut aku. Moonback berarti ya? Moonback, iya. Karena you never know kan targetnya berapa. I see. Jadi moonback dulu baru itu. Oke. Aku rasa itu aja sih. Menarik banget nih. Thank you ya udah belajar ya. Udah datang dan ya kira-kira mungkin tips kamu untuk yang terakhir lagi. Tips untuk orang-orang yang pengen terjun ke dunia kripto harus mulai dari mana dan kira-kira modal yang dibutuhin berapa sih kira-kira? Tipsnya yang pertama mulai aja dulu. Mulai aja dulu pasti. Rajin baca, rajin cari info. Dan jangan FOMO. Jangan FOMO. Jangan panasan sih. Jangan panasan. Jangan kayak kalau udah profit, jangan euforia kayak ini bisa profit lebih lagi aku. Profit is profit. Kalaupun kamu ketinggalan terus tapi udah terbang tinggi, menurut pengalaman aku ya jangan
all in lagi. Oh, karena jangan kan ditambahin lagi, biasanya fresh tuh lagi. gitu udah take profit terus terbang dia masuk lagi malah jatuh. Oh, lebih gede lagi bahkan ya. Iya, malah habis gitu. Karena toh ya setiap hari bakal ada aja koin yang baru. Benar. Ya nggak setiap hari lah, let's say kayak pokoknya akan ada aja rezeki dan kesempatan. Iya, jangan. Momentum selalu ada berarti ya. Momentum selalu ada. Oke, sip. Nice. Thank you loh. Thank you, Udah Kohet. datang Thank dan- you. Oke, teman-teman itu aja. So, kira-kira siapa bintang tamu berikutnya langsung aja tulis di bawah.